Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di perkuliahan pada semester 2 kali ini. Kita bertemu pada mata kuliah supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yufron Abdullah. Terima kasih atas bimbingan dan semangatnya sehingga kami semua dapat bertemu kembali di semester 2 ini. Kami dari kelompok 1, saya Dedi Setiawan, yang kedua ada Bapak Solikul Hadi, ketiga Bapak Khalid Anwar. Pada kesempatan kali ini, materi supervisi pendidikan, kami akan membawakan materi tentang latar belakang dan konsep supervisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini ada 2 topik yang kita bahas mengenai latar belakang dan konsep supervisi pendidikan. Yang pertama adalah latar belakang pentingnya supervisi pendidikan, dan yang kedua pengertian supervisi pendidikan. Latar belakang pentingnya supervisi pendidikan maksudnya adalah latar belakang pentingnya supervisi pendidikan di abad sekarang ini, yaitu pada era globalisasi di mana semua serba digital. Akses informasi sangat cepat dan persaingan hidup semakin ketat. Semua bangsa berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hanya manusia yang mempunyai sumber daya unggul dapat bersaing dan mempertahankan diri dari dampak persaingan global, termasuk sumber daya pendidikan. Dalam hal ini, sumber daya pendidikan yaitu ketenagaan, dana, serta sarana prasarana. Supervisi memiliki latar belakang yang menjadi sumber perkembangannya dalam melayani kebutuhan pendidikan. Adapun aspek-aspek latar belakang meliputi 1. Latar belakang kultural, 2. Latar belakang filosofis, 3. Latar belakang psikologis, 4. Latar belakang sosial sosiologis, dan yang kelima latar belakang tuntutan pertumbuhan jabatan. Latar belakang kultural yaitu pendidikan berakar dari budaya arif lokal setempat. Yang dimaksudkan adalah kebudayaan lokal daerah setempat. Sejak dini, pengalaman belajar dan kegiatan belajar harus diangkat dari isi kebudayaan yang hidup di masyarakat tersebut. Dalam hal ini, sekolah bertugas untuk mengkoordinasi semua usaha dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Yang kedua, latar belakang filosofis, yaitu suatu sistem pendidikan yang berhasil guna dan berdaya guna bila ia berakar mendalam pada nilai-nilai filosofis pandangan hidup suatu bangsa. Yang ketiga, latar belakang psikologis. Secara psikologis, supervisi itu berakar mendalam pada pengalaman manusia. Tugas supervisi ialah menciptakan suasana sekolah yang penuh kehangatan sehingga setiap orang dapat menjadi dirinya sendiri. Maksud saya, setiap orang dapat menjadi dirinya sendiri. Latar belakang sosial
sosiologis. Maksudnya adalah seorang supervisor dalam melakukan tanggung jawabnya harus mampu mengembangkan potensi kreativitas dari orang yang dibina melalui cara mengikut sertakan orang lain untuk berpartisipasi bersama. Supervisi harus bersumber pada kondisi masyarakat. Secara sosiologis, perubahan masyarakat punya dampak terhadap tatanan nilai. Supervisor bertugas menukar ide dan pengalaman tentang mensikapi perubahan tata nilai dalam masyarakat secara arif dan bijaksana. Yang kelima, latar belakang tuntutan pertumbuhan jabatan. Supervisi ini bertugas untuk memelihara, merawat, dan menstimulasi pertumbuhan jabatan guru. Diharapkan guru menjadi semakin profesional, dapat meningkatkan posisi tawar guru pada masyarakat dan pemerintah, bahwa guru punya peranan utama dalam pembentukan harkat dan martabat manusia. Pengertian supervisi. Secara morfologis, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan, dan pengawasan dan penilaian dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau orang yang berposisi di atas pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan, tetapi sifatnya lebih bersifat human atau manusiawi. Secara sistematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Bentuk-bentuk kegiatan supervisi. 1. Controlling. Yang kedua, correcting. 3. Judging. 4. Directing. 5. Demonstration. Tujuan supervisi. Supervisi memiliki tujuan secara umum adalah memberikan bantuan teknis dan membimbing kepada guru dan staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Secara operasional, tujuan supervisi dalam dunia pendidikan adalah meningkatkan mutu kinerja guru, meningkatkan keefektifan kurikulum, meningkatkan keefektifan dan keefisiensian sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang dinamis ya maksudnya, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Sasaran supervisi. Supervisi memiliki sasaran kepada 1, yaitu supervisi akademik, yaitu menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses belajar.
Yang kedua adalah supervisi administrasi. Supervisi administrasi ini menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga. Nah, supervisi lembaga ya. Ya, supervisi lembaga ini menitik beratkan pada penyebaran objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Prinsip-prinsip supervisi. Secara sederhana, prinsip supervisi adalah sebagai berikut. 1. Hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. 2. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. 3. Supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. 4. Kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. 5. Dalam pelaksanaan supervisi, hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Keenam, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, sikap yang disupervisi. 7. Supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung pada kepala sekolah. Fungsi supervisi. Fungsinya yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran ruang lingkup yang sempit, yaitu hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi pada ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Yang kedua, fungsinya adalah untuk memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran sehingga lebih dikenal dengan nama fungsi administrasi. Fungsi membina dan memimpin. Tipe-tipe supervisi. 1. Tipe inspeksi. Yang kedua, tipe license file atau supervisi ini pegawai dibiarkan bekerja sesuai dengan kehendaknya dengan diberikan petunjuk-petunjuk yang benar. Yang ketiga, tipe koersif, yaitu supervisi bersifat memaksa. Yang keempat, dengan tipe training and guidance, yaitu dengan pelatihan dan bimbingan. 5. Tipe demokratis. Teknik pelaksanaan supervisi. 1. Dengan teknik perseorangan. Dan yang kedua adalah teknik kelompok. Mekanisme supervisi. 1. Tahap penyusunan program supervisi. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap tindak lanjut. Maaf, itu salah teknik. Ya, dari kedua teknik ini nanti bisa dijelaskan atau dipaparkan oleh teman-teman kelompok kami ya. Jika ada pertanyaan silakan
nanti setelah session pertanyaan. Yang selanjutnya adalah perangkat supervisi. Salah satu perangkat yang digunakan dalam melaksanakan supervisi adalah instrumen atau dengan observasi. Adapun indikator yang dibutuhkan dalam supervisi adalah persiapan dan apersepsi. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan instruksional. 3, penguasaan materi. Keempat, strategi. Kelima, metode. Keenam, manajemen kelas. Ketujuh, pemberian motivasi kepada siswa. 8, nada dan suara. Selain nada dan suara, ada penggunaan bahasa dan gaya serta sikap pelaku. Yang dimaksud sikap pelaku ini adalah sikap siswa, sikap yang disupervisor ya, yang ada dalam perangkat ya. Nah, dengan adanya supervisi dalam dunia pendidikan, selain bermanfaat bagi supervisor, juga sangat bermanfaat bagi yang disupervisi, sehingga dalam adanya supervisi ini kita dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, demikian paparan dari kelompok 1. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab, kami persilakan. Mungkin ini beberapa pertanyaan saja, jika kami bisa menjawab secara langsung nanti kita jawab secara langsung, jika tidak ada mohon bagi teman-teman yang ada mohon pada teman-teman khususnya kelas 2C ini bisa memberi tambahan pengetahuan kepada kami, sehingga untuk pembelajaran ini ya khususnya pada materi konsep supervisi pendidikan ini lebih bermanfaat ya bagi semuanya. Masukan, arahan serta bimbingan semuanya kami tunggu. Kritik saran pun ya kita juga butuhkan. Kepada dosen pembimbing mohon diberi penguatan, pengarahan kepada kami pada materi bab 1 ini. Demikian pemaparan dari kami. Apabila ada tutur kata, kesalahan yang atau salah baca, salah apa saja, saya sendiri hanya sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok 1. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.